Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke pasar ketemu Pak Anton, pulangnya naik metro mini. Hei para penonton, dengarkanlah tausiah dari abang yang ganteng ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Para dewan juri yang arif dan bijaksana, para sahabat da'i-da'iyah dimanapun kalian berada yang insya Allah diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa para penonton yang saya cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang mukmin yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini hadirin menunjukkan bahwasannya akhlak baik sangat penting bagi kita semua. Namun nyatanya hadirin, remaja zaman sekarang semakin hari ke hari, waktu ke waktu, akhlaknya semakin amburadul. Banyak remaja zaman sekarang buka-buka aurat, bermaksiat di tempat umum, tidak ada rasa malu sama sekali. Lebih gemar baca pesan dan status di media sosial daripada baca Al-Quran. Bahkan saat lebaran tiba, bukannya sibuk bersilaturahmi, bukannya sibuk menerima tamu, malah sibuk main HP sendiri. Betul hadirin? Jikalau seperti ini dibiarkan terus-menerus, akan dapat menghancurkan bangsa dan negara. Karena Syekh Al-Ghalayani pernah berkata, syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini adalah pemimpin di hari esok. Kalau pemudanya hari ini kuat, insya Allah negara juga ikut kuat. Tapi kalau pemudanya malas-malasan, lemah, maka negara juga ikut lemah, bahkan bisa hancur. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk itu, membangkitkan generasi milenial berakhlakul karimah adalah judul tausiah saya pada kesempatan kali ini. Hai mas akhi, hai ba ukhti, apakah kalian sudah tahu? Zaman sekarang teknologi semakin canggih, informasi secepat kilat, komunikasi tanpa batas, budaya asing pun masuk silih berganti tanpa adanya antrian dan macet, yang membuat remaja zaman sekarang akhlaknya mulai terkikis. Ikut-ikutan tren buka-buka aurat, ikut-ikutan tren joget-jogetan tak karuan yang mengundang hawa nafsu. Astaghfirullah, jangan alhamdulillah. Mengapa bisa demikian hadirin? Yang pertama, karena remaja zaman sekarang sudah lupa siapa yang seharusnya menjadi idola dan panutan. Bukan artis-artis luar negeri, bukan saya. Lantas siapa hadirin? Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Dari ayat ini hadirin menunjukkan idola dan panutan kita semua sebenarnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadirin, karena lemahnya keimanan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, pendidikan sangatlah penting bagi remaja. Salah satunya, orang tua menaruh anaknya di pondok pesantren itu bukan membuang anaknya, melainkan menyuruh untuk menuntut ilmu dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan. Agar apa hadirin? Agar tidak mudah terpengaruh hal-hal negatif di zaman sekarang ini. Yang nomor 3 hadirin, karena pergaulan bebas tanpa batas seiring adanya media sosial. Diibaratkan ketika kita berkumpul dengan orang yang jualan terasi, maka kita ikut bau terasi, bukan bau lontong. Tapi kalau kita berkumpul dengan orang yang jualan minyak wangi, maka kita ikut bau minyak wangi. Sama halnya dengan pergaulan hadirin. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita juga ikut baik.
Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, lama-kelamaan kita juga ikut buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, kita sebagai generasi milenial harus cerdik dan cerdas. Cerdik memilah dan memilih, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Cerdas menjadikan media sosial sebagai ladang pahala, bukan dosa jariyah. Membuat konten-konten dakwah, tausiah, mengaji, dan media saling berbagi ilmu. Allahumma salli ala Muhammad. Hai mas akhi, hai mbak ukhti yang saya cintai, kalau kita bisa memberantas 3 penyebab tersebut, insya Allah kita menjadi generasi milenial berakhlakul karimah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin, kesimpulan dari tausiah saya, marilah kita sama-sama bangkitkan generasi milenial berakhlakul karimah dengan mengatasi 3 penyebab tersebut, serta melawan kejahatan, melawan pengaruh-pengaruh negatif, dan tumbuhkan hal-hal positif. Beli cendol dawet enak yuk. Buat para penonton, thank you. Sekian tausiah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.